Saya tahun lalu ngelihat sebuah berita bahwa salah satu menteri di Singapura itu terjerat kasus korupsi. Ternyata sejak tahun 1960 baru ada 4 menteri yang terjerat kasus korupsi. Jadi terakhir itu tahun 2023-2024, sebelumnya itu tahun 1968. Segitu jauhnya jarak antara menteri yang nomor 3 dan nomor 4 kena kasus korupsi. Dan mereka tuh udah gak butuh hukuman mati atau apa. Soalnya orang yang ketiga, gara-gara dia saking malunya, dia bunuh diri. Salah satu hal yang saya pelajarin agak kontras dengan Indonesia, di mana di kita ya, mungkin ini ya kasus yang terakhir yang kena korupsi di Singapura ya, itu kasusnya $300.000, 5M. Dia kalau misalnya ke penjara sama tetangganya yang dari Indonesia korupsinya triliunan, orang yang triliunan ketawa gitu. Lu kenapa ambilnya cuma segitu? Sekalian aja ambil 100M, 200M kalau misalnya di penjara 10 tahun. Sama-sama di ini juga di penjara juga gitu kan. Di penjara 10 tahun nanti lu keluar jadi tetap kaya gitu. Kalau kita di Indonesia yang sayang itu dari segi jumlah menteri yang kena korupsi itu meningkat terus. Kalau misalnya kita lihat waktu zamannya Bu Mega ada 4 menteri yang jadi yang kena kasus korupsi. Lalu waktu zamannya Pak SBY ada 6. Waktu zamannya Pak Jokowi ada 7. Makanya saya melihat data dan pattern kan. Kalau misalnya kita lihat pattern gini berarti saya tidak surprise nanti kalau misalnya di zamannya Pak Prabowo, kalau misalnya beliau sampai berhasil mendapatkan 2 periode, ini bisa 10 menteri yang kena kasus korupsi gitu. Apa yang membuat seorang Leon tetap ingin pulang ke Indonesia? Ya mungkin dulu fascinated sama kelas ekonomi dan finance kali. Jadi dulu di finance ada satu teori namanya arbitrage gitu. Di mana sebuah instrumen itu seringkali mispriced. Jadi satu orang ngelihat sebuah barang harganya itu berbeda. Ada yang bilang harganya itu 100.000, ada yang bilang harganya 80.000. Jadi kalau misalnya kita bisa beli di 80.000, kita bisa langsung jual di 100.000, kita dapat untung. Dan biasanya arbitrage ini terjadi kalau misalnya market itu nggak efisien. Jadi kalau misalnya saya lihat di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang tidak efisien. Jadi ya saya memutuskan untuk balik karena potensi untuk berbisnis itu tinggi. Wow, biasanya kalau saya nanya ini pada banyak orang, pasti jawabannya ya saya mencintai Indonesia, ini kampung halaman saya. Kalau untuk Leon sesimpel ini tempat paling cuan. mungkin tagline saya kan jadi maksimalin cuan. Mungkin ada sebuah harapan kali bahwa suatu saat korupsi itu bakal membaik, bahwa suatu saat nepotisme juga bisa membaik.